Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Euro Management Indonesia. Teman-teman semua, kalau kita berbicara kuliah di luar negeri, Euro Indonesia bukan hanya kuliah di Eropa begitu ya, tapi kita ada beberapa negara Asia yang bisa kita bisa bantu gitu ya. Salah satunya adalah mungkin teman-teman di sini ada yang mau ke Korea Selatan, mau misalkan ke Jepang, atau misalkan teman-teman juga ke Tiongkok, atau nggak mau jauh-jauh ke negara tetangga kita, Singapura maupun di Malaysia. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara 5 negara maju di Asia ini, Euram Indonesia bisa memfasilitasi atau membantu mempersiapkan, karena kita sudah banyak alumninya, kita sudah 17 tahun teman-teman membantu teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Dan kalau kita berbicara kuliah di luar negeri teman-teman, yang harus dipersiapkan adalah bagaimana teman-teman ya itu minimal bisa bahasa negara setempat. Contoh, misalkan kalian mau kuliah di negara Korea gitu ya. Apalagi sudah hits ya, sangat banyak sekali teman-teman yang senang dengan Korea gitu ya. Nah, ketika teman-teman senang dengan Korea, teman-teman, yang harus kalian persiapkan untuk bagaimana melanjutkan mau S1, mau S2 teman-teman di sana, yang harus dipersiapkan adalah dari segi bahasa, oke? Nah, bahasa ini sangat penting. Teman-teman mau ke Korea pakai menggunakan bahasa Korea. Kalau kalian mau ke Jepang menggunakan bahasa Jepang. Kalau kamu mau misalkan ke Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin. Hal ini yang sangat penting. Kenapa? Karena gini, kalau kita berbicara kuliah di tadi ya di 3 negara itu, kalau kamu menggunakan bahasa tradisional itu lebih murah ketimbang kamu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Nah, selain itu teman-teman, kalau kamu bisa bicara bahasa negara setempat, kalian bisa komunikasi atau bisa berdiskusi dengan beberapa teman-teman di negara mereka. Artinya apa? Lebih baik ya komunikasinya. Selain dari segi biaya kuliahnya, teman-teman lebih murah. Kalau kalian misalkan ingin yang menggunakan bahasa Inggris di 3 negara itu, saya pikir nggak ada masalah juga ya. Tetapi memang dari segi biaya kuliahnya tidak semurah dan dengan menggunakan bahasa tradisional. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kenapa sih kita harus kuliah di negara Asia tadi? Selain dekat ya, terus juga secara budaya cukup dekat dengan Indonesia, jarak juga cukup dekat dengan Indonesia, teman-teman. Yang pasti yang kita inginkan teman-teman ke negara maju juga. Salah satunya tadi saya bilang adalah Korea, ada Tiongkok atau China gitu ya, ataupun ke Jepang. 3 negara ini cukup bagus ya dari segi kuliahnya. Tapi kalau kamu ingin yang menggunakan bahasa Inggris, tetapi nggak mau jauh-jauh ya. Misalkan kita juga sebenarnya ada di Amerika, kita juga ada di Inggris, di Belanda mungkin. Kamu juga bisa yang kita tuju adalah ke negara Malaysia atau negara tetangga kita dan juga ke Singapura. Nah, 2 negara ini teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ketika teman-teman ingin kuliah di negara Singapura dan Malaysia teman-teman, dan yang pasti gini, ada beberapa siswa yang telah kita berangkatkan, dia itu biaya kuliah di Malaysia ternyata lebih kurang lebih sama dengan Indonesia. Ya, terakhir kita ada siswa gitu ya ke UPM gitu ya atau Universitas Putra Malaya. Nah, di mana teman-teman? Di Putra Malaya sendiri biaya kuliahnya sangat murah. Berapa? Sekitar 5.000 ringgit atau mungkin dirupiahkan sekarang sekitar 17 juta rupiah per semester. Kalau teman-teman bandingkan gitu ya sama beberapa kampus di Indonesia, saya yakin ada yang lebih mahal. Ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apalagi ketika teman-teman kuliah di luar negeri yang pasti secara network gitu ya, sangat baik ya. Kenapa? Karena teman-teman di sana bergaul bukan hanya orang Indonesia, teman-teman. Jadi dari mungkin di negara setempat ya, apalagi Jepang ya, sangat diminati oleh banyak student ya atau negara-negara yang mungkin sangat diminati di negara Jepang ya. Kenapa? Karena memang dia negara maju, pusatnya pendidikan di Asia adalah salah satunya adalah Jepang. Seperti itu teman-teman. Yang pasti adalah kalian harus mempersiapkan bahasa. Nah, sekali lagi teman-teman, kembali kepada bahasa yang kita bantu tergantung sama kalian mau ke negara mana. Contoh kalian saya katakan tadi mau ke negara Jepang, kalian kita siapkan dari N5 ya, terus juga ada N4 ya, N3 dan selanjutnya. Bahkan ada yang belum sama sekali bisa bahasa.
Sama juga ketika teman-teman ingin ke negara Tiongkok ya atau China, kita menggunakan bahasa Mandarin gitu ya. Dan yang belum bisa sama juga teman-teman yang setelah kita berangkatkan mereka belum bisa sama sekali. Oleh sebab itu kita akan bantu untuk bisa bahasa. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang ini kan lagi pandemi gitu ya, corona dan lain sebagainya. Kalau saya yakin yang namanya pendidikan jalan terus gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun apalagi teman-teman dari SMA ke S1 ya nggak mungkin kalian nggak kuliah juga gitu ya. Karena ada gap year dan lain sebagainya. Saya yakin ya kalian harus paksakan untuk kuliah gitu kan ya. Nah, bagaimana untuk di luar negeri? Saya yakin nanti mungkin secara pandemik ini udah selesai gitu ya. Yang perlu dipersiapkan tadi adalah bahasa. Nah, bahasa ini yang kita bantu untuk mempersiapkan dari nol sama sekali sampai kalian bisa bahasa. Sekali lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kampus-kampus mana saja yang kita berafiliasi atau misalkan misalkan kita rekomendasikan tergantung. Contoh saya bilang tadi, kalau kalian misalkan dari segi bahasanya bagus ya, dimanapun saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Tinggal kalian yang mungkin yang menggunakan bahasa Inggris, contoh misalkan seperti di Malaysia, di Singapura, tergantung nilai IELTS-nya. Ya, tergantung nilai IELTS teman-teman semua. Kalau misalkan IELTS-nya mungkin 5.5 ya pastinya kampusnya juga yang biasa aja. Tapi kalau misalkan IELTS kamu atau TOEFL kamu misalkan lebih dari 6.5 ya, itu bisa dikatakan ya, itu kalau bisa ya bisa masuk ke kampus yang lebih baik lagi. Apalagi IELTS-nya yang 7 ya. Ada beberapa informasi kalau ada di Singapura ya. Nah, salah satu kampus yang sangat favorit itu adalah NTU atau Nanyang Technical University ya. Itu sangat tinggi ya skornya. Bahkan ada yang 7 ya IELTS-nya teman-teman seperti itu. Artinya apa? Kalian harus persiapan IELTS-nya tergantung sama university yang diinginkan. Bahkan teman-teman, misalkan gini, ada beberapa kampus dari Australia, dari Amerika, dari Inggris atau UK itu ada di Malaysia. Jadinya kalian nggak perlu jauh-jauh kuliah di negara-negara tersebut, ada di Indonesia, ada di Malaysia teman-teman. Seperti itu. Jadinya yang perlu kalian harus ada yang namanya persiapan IELTS-nya tadi tergantung masing-masing universitas. Nah, untuk biaya kuliahnya berapa? Nah, sekali lagi kalau di Asia ini tergantung ya. Mungkin teman-teman yang sudah aktif mendengarkan informasi tentang Jerman, Prancis untuk kuliahnya dari Euroman Indonesia pasti tahu kalau misalkan gratis gitu ya. Tapi kalau di Asia berapa? Tergantung, saya katakan lagi adalah tergantung masing-masing negara dan masing-masing universitas begitu. Bahkan ada beberapa universitas yang secara persyaratannya pun juga tinggi, juga banyak yang mengajukan atau yang memberikan beasiswa. Jepang contohnya, banyak sekali mahasiswa yang dapat beasiswa, tapi bukan berarti langsung gitu ya kalian harus bisa bahasa Jepang dan lain sebagainya. Nah, proses-proses itu yang kami lakukan di Euro Management. Selanjutnya terkait dengan biaya hidup. Berapa sih biaya hidup yang kalian akan siapkan gitu ya? Tergantung masing-masing negara. Kalau kita bicara Jepang ya itu memang mahal teman-teman. Ya, Jepang ini kan negara yang cukup mahal ya tentang berbicara biaya hidup gitu kan ya. Ada yang mungkin 10 juta gitu ya, ada yang 15 juta, bahkan ada yang 20 juta rupiah per bulan. Itu masing-masing tergantung dengan gaya hidupnya teman-teman semua. Kalau yang lebih murah ada di Tiongkok atau China dan Korea Selatan teman-teman. Jadi lebih murah ketimbang Jepang ya, seperti itu. Itu kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 600 dolar gitu ya, atau sekitar 7 sampai dengan 8 juta rupiah per bulan. Itu kalau kalian tinggal di Korea maupun di Tiongkok. Selanjutnya, kalau kita berbicara negara tengah kita di Malaysia, teman-teman, kalau kita bicara Malaysia kan juga lebih murah ya. Artinya sama dengan kamu tinggal di Indonesia, ya. Living cost-nya mirip gitu ya. Misalkan kamu dari orang Jakarta mau Bandung atau di Jogja, teman-teman, pastinya ada namanya tempat tinggal ya, atau ngekos, atau misalkan kalian makan di luar dan lain sebagainya. Nah, itu yang biaya hidup teman-teman di Malaysia ini kurang lebih sekitar 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah per bulan.
Artinya lebih murah ya teman-teman ketimbang negara-negara tadi. Tetapi kalau kita berbicara di Singapura itu lebih mahal. Di Singapura sekitar mungkin sama dengan di Jepang gitu ya, 10 sampai dengan 12 juta rupiah per bulan. Komponen apa saja? Yang pasti tempat tinggal. Tempat tinggal kita arahkan pasti di asrama mahasiswa atau di dormitory. Yang kedua, teman-teman harus bisa masak sendiri. Jadi salah satu untuk menghemat living cost atau salah satu kalian lebih hemat gitu ya untuk tinggal di luar negeri, salah satunya adalah cooking, belajar masak ya, atau kalian bisa masak di sana. Nah, yang belum bisa masak tenang aja teman-teman Euro Indonesia yang awalnya belum bisa masak, kita akan membantu ada namanya cooking class juga. Kita ada pelajaran tentang cooking class ya agar teman-teman juga bisa hemat ya kuliah di sana. Selanjutnya juga apalagi seperti komunikasi dan lain sebagainya. Itulah komponen-komponen yang akan kalian keluarkan ketika teman-teman di luar negeri, terutama negara-negara Asia. Oke? Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita berbicara kuliah di negara Asia tadi, kalian bisa mengajukan, disebut dengan manfaatnya adalah kalian bisa melakukan pekerjaan. Contoh misalkan kalian ingin kuliah di Jepang gitu ya, apalagi Jepang ini kan memang dia produksinya bagus gitu ya, terkait dengan teknik dan lain sebagainya. Kalian bisa bekerja magang ya, ada namanya internship atau cooperation atau co-op gitu ya, bekerja sama dengan kampus dengan perusahaan gitu ya. Untuk apa? Untuk teman-teman magang atau memberikan ilmunya ke beberapa langsung ke praktisi, istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman juga di sana bisa bekerja magang dan tenang aja bisa diupah. Ya, teman-teman mungkin diupahnya ya tergantung ya masing-masing perusahaan gitu ya. Ada yang misalkan ada yang $5.000 gitu ya, atau misalkan ya sekitar 8 sampai 10 jutaan ya per bulan. Artinya apa teman-teman? Kamu bisa mengcover hidup selama stay di sana. Itulah banyak yang dimanfaatkan oleh orang Indonesia ketika teman-teman kuliah di sana, seperti itu. Nah, itu adalah manfaat-manfaat selain, apalagi sekarang sudah masuk yang nama zaman AFTA, MEA gitu ya, apalagi nanti tahun 2023 berhadapan dengan globalisasi dan tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi bangsa besar di dunia. Artinya apa? Teman-teman harus siap ya berhadapan dengan era-era tersebut. Nah, apalagi kalau kalian misalkan kuliah di sana di luar negeri, kalian bisa bersaing dengan beberapa lulusan-lulusan dari luar negeri juga ya. Kenapa? Karena kalian terbiasa ya, karena kalian terbiasa hidup mandiri, hidup misalkan bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari luar negeri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika ada globalisasi takut atau canggung dengan orang-orang bule yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke? Itu manfaat teman-teman kalau kalian kuliah di negara-negara Asia. Selanjutnya syaratnya apa? Ketika teman-teman ingin kuliah di luar negeri, terutama negara-negara Asia teman-teman, nggak perlu khawatir. Saya yakin ketika teman-teman ingin kuliah gitu ya, dimanapun di Indonesia ataupun di luar negeri, mau nggak mau kalian harus siap secara ijazah pastinya. Nah, ketika teman-teman dari SMA ke S1, apalagi sekarang ya nilai raportnya, saya yakin Indonesia kan nilai raport aman gitu, nilainya 7,5 dan lain sebagainya. Yang diperhatikan sebenarnya adalah UN-nya. Tetapi teman-teman angkatan sekarang itu tidak ada di UN ya, tidak diserahkan UN, makanya apa yang menjadi nilai ya selain atau mengganti UN teman-teman adalah nanti ada pastinya ada nilai akhir ya, informasi yang terakhir bahwa nilai akhir teman-teman itu yang kalian dapatkan di raport ya semester 5 dan semester 6 teman-teman. Jadinya artinya apa? Kalau nilai raport saya katakan tadi itu kan nilainya umumnya sama ya 7,5, artinya aman ya, aman sekali nilainya. Artinya teman-teman yang harus dipersiapkan adalah bahasa ya. Secara akademik saya yakin teman-teman nggak ada masalah gitu ya, nilainya sama ya, artinya lebih tinggi. Tetapi yang diperhatikan adalah nilai bahasanya atau skor bahasa atau level bahasa. Sama dengan teman-teman yang lain, teman-teman nggak perlu dari udah ekspor gitu ya untuk belajar bahasa, nggak perlu. Kalian dari nol pun nggak ada masalah. Artinya apa? Teman-teman yang mungkin mau kuliah di negara-negara Asia, Jepang, Mandarin atau Tiongkok ya atau Korea, nggak perlu khawatir, dari nol pun juga nggak ada masalah. Atau kalian mau ke Malaysia atau ke Singapura, misalkan Pak IELTS-nya saya masih kurang gitu ya, nggak ada masalah.
kita juga bisa mengupgrade nilai IELTS kalian ya ketika teman-teman bergabung dengan Euro Management. Artinya apa teman-teman? Kalau kalian ingin ke Jepang menggunakan bahasa Jepang, minimal sebenarnya sih ada N3, ada N2 ya, bahkan bahasa kanji di Jepang. Kalau kalian ingin ke Tiongkok pastinya bisa bahasa Mandarin. Teman-teman gak perlu khawatir, kita juga bisa ada namanya kelas bahasa Mandarin. Selanjutnya kalau kamu mau ke Korea juga bisa, kalian harus prepare bahasa Korea. Nah, itu kalau kalian ingin ke negara-negara Asia Timur istilahnya. Kalau kalian ke negara Malaysia atau ke Singapura, yang diperhatikan adalah nilai IELTS atau skor IELTS ya. Berapa skornya tergantung masing-masing universitas ya. Kalau kamu misalkan IELTS-nya 7.0 itu lebih baik. Artinya kamu bisa memilih kampus yang mungkin secara ranking itu baik ya, atau di atas seperti itu. Oke. Tergantung masing-masing kampus sekali lagi. Artinya apa? Yang masih misalkan 5.5, masih 6.0 gitu ya, kita bisa upgrade. Tinggal kita persiapkan sejak dini. Apalagi teman-teman yang sudah berjalan, angkatan-angkatan sudah berjalan, teman-teman sudah kita lakukan kelas online. Jadi teman-teman sudah bisa kelas online nih sementara ya, sambil menunggu masa pandemik ini selesai. Seharusnya memang yang kita targetkan untuk belajar bahasa ini sejak awal kemarin ya, pertengahan April ya, bahkan 6 April awalnya kita sudah menjalankan kelas di sini di Euro Management. Tetapi sekarang sudah pandemik, sedang lagi berjalan online teman-teman. Mudah-mudahan ya bulan-bulan Mei ya, insya Allah bulan-bulan Juni sudah selesai. Artinya nanti kalian ketemu langsung di Euro Management seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang masih kurang masalah bahasanya, masih bagaimana segala macam tentang kuliah di sana seperti apa gambarannya, tenang aja. Kalau kalian bergabung dengan Euro Indonesia bukan hanya belajar bahasa yang kamu dapatkan, tapi komprehensif. Nah, setelah ini saya akan ceritakan apa sih bentuknya layanan Euro Indonesia. Teman-teman misalkan saya mau ke saya mau ke Jepang, Pak, saya mau ke Tiongkok, saya mau ke Korea. Apa yang dilakukan oleh Euro Indonesia? Nah, teman-teman, nanti mungkin kalian nanti kalau yang ingin bertanya di Instagram bisa di DM atau mungkin di Facebook di komen, silahkan ya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti saya akan jawab. Selanjutnya, kalau misalkan nanti akan saya jelaskan ya terkait dengan layanannya Euro Management. Apa saja yang kita bantu teman-teman semua ya. Saya bilang tadi yang kita layani adalah teman-teman secara komprehensif, mulai dari Pak saya nggak ngerti tentang dokumen-dokumen apa yang dipersiapkan. Ya tenang aja, kita akan bantu. Pak, saya nggak tahu tentang bahasanya, tenang aja kita akan bisa bantu. Pak, saya nggak ngerti nanti di sana saya nyasar segala macam, tenang aja teman-teman kita akan dampingi. Nah, oleh sebab itu hadirnya Euro Indonesia untuk membantu hal-hal yang mungkin teman-teman nggak tahu sama sekali. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita akan bantu mempersiapkan mulai dari tadi ya. Kita ada nanti kalau beberapa teman-teman ya di sini ada mungkin teman-teman bisa di DM. Ini banyak layanan ya, Euro Indonesia. Ada persiapan studi, misalkan gini kan saya bilang tadi, teman-teman kita persiapkan bukan untuk yang namanya bahasa saja, tapi dari segi apa? Akademik teman-teman ya. Selanjutnya kita juga mengenalkan yang namanya workshop tentang sosial dan budaya di negara-negara setempat. Artinya apa teman-teman? Pak, gimana sih budaya di Eropa atau misalkan di Jepang atau di Mandarin atau di Tiongkok dengan Indonesia, perbedaan seperti apa? Nanti kita akan bahas dengan narasumber yang pastinya pernah kuliah di sana atau mungkin pernah tinggal di sana teman-teman. Jadinya saya yakin nanti akan membawa hal yang sangat penting buat kalian semua. Selanjutnya juga kita ada psikotes. Pak, saya masih galau kampusnya, saya masih galau negaranya. Nggak perlu khawatir, itulah fungsinya Euro Management ya, untuk membantu mempersiapkan dari segi akademik. Selanjutnya apa yang kita bantu adalah teman-teman, yang kedua adalah untuk masalah bahasa. Saya bilang tadi bahwa ketika teman-teman ingin kuliah di negara Asia, pasti dipersiapkan adalah bahasa, oke? Yang belum sama sekali nggak perlu khawatir, kita akan bisa bantu dari awal sampai kamu bisa berbahasa negara mereka. Kecuali mungkin kalian yang sudah belajar IELTS atau preparation IELTS ya, tinggal di-upgrade saja nilai IELTS-nya, seperti itu. Selanjutnya apalagi yang kita bantu? Yang kita bantu adalah dari segi apanya? Dari segi pengurusan akomodasi pada saat kamu sudah siap ke negara tujuan. Contoh, dokumen sudah siap, bahasa sudah ready ya,
nilai skornya sudah terpenuhi gitu ya. Yang kita lakukan adalah pada saat nanti kita ada namanya mendampingi teman-teman di negara-negara tujuan ya. Misalkan kita ada daftar ulang ke kampus gitu ya. Atau misalkan kalian bukan hanya daftar ulang tapi kita orientasi kota dan lain sebagainya. Artinya teman-teman ya, kita ada yang namanya pendampingan di negara tujuan. Ya, nanti lapor diri ke KBRI, mencari makanan yang halal mungkin, yang buat yang muslim dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa bantu teman-teman sampai nanti kita akan pertemukan dengan beberapa organisasi pelajar Indonesia atau misalkan mungkin beberapa organisasi yang memang ada di negara tujuan yang bersinggungan dengan atau yang mungkin yang kamu inginkan gitu ya, seperti itu. Kita juga bisa bantu untuk hal-hal tersebut. Selanjutnya teman-teman, apa yang kami lakukan juga adalah teman-teman ada yang namanya pengurusan visa. Setelah saya dipersiapkan teman-teman, kita juga akan ada namanya membantu mempersiapkan untuk apply visa di Indonesia teman-teman. Jadi ada 2 kali visa di Indonesia untuk student gitu ya. Kita akan ngurusin, jadi nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu repot-repot, kita akan urusi. Ya, seperti itu. Selanjutnya juga ada yang namanya ujian masuk gitu ya. Ada ujian masuk, biasanya kalau S1 itu nggak perlu ada Skype segala macam gitu ya. Jadi kita akan ada yang namanya pengurusan-pengurusan untuk masuk ke universitas. Selanjutnya ada juga yang namanya paket pengurusan keberangkatan. Nah teman-teman, kalau kita misalkan kamu sudah siap visanya segala macam, kita ada yang namanya untuk pembelian atau persiapan paket keberangkatan, kita handling di airport, terus juga untuk di pesawatnya kita sudah apply untuk airline gitu ya, atau pesawat yang sesuai dengan negara yang kamu inginkan, seperti itu. Jadi kita pengurusan ini yang yang harus diurusi dengan Euro Management. Selanjutnya kita juga ada namanya, kalau di negara-negara Asia teman-teman, kita namanya ada pencarian tempat tinggal tetap atau sementara, tergantung. Kenapa? Karena tempat tinggal ini kan tergantung kamunya. Dari Indonesia teman-teman kita akan sudah urusi tempat tinggal sementara. Oke, jadi teman-teman kita akan juga sudah urusi juga tempat tinggal sementara ya. Tapi biaya tempat tinggalnya tergantung sama keinginan kamu semua ya, seperti itu. Kalau mungkin yang sudah ngikutin di channel Euroman Indonesia, kalau di Jerman, Prancis teman-teman sudah termasuk dengan layanan ini untuk tempat tinggal selama 3 bulan. Tetapi untuk Asia teman-teman tidak gitu ya, seperti itu. Selanjutnya juga ada namanya pengurusan transportasi dari bandara ke kota tujuan. Contoh misalkan kalian mau ke Selangor misalkan gitu ya. Kita misalkan di Kuala Lumpur. Nah, dari Kuala Lumpur ke Selangor di Malaysia, kita akan ada yang namanya penjemputan di bandara menuju tempat tinggal atau kota yang kamu tuju sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita ada namanya pengurusan transportasi dari bandara ke kota tujuan. Seperti itu teman. Jadi kita akan urusi semuanya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita ada namanya rangkuman biaya persiapan. Nah, biaya persiapan ini saya yakin ya, kalau misalkan kalian kuliah di negara Jerman, Perancis ya sama gitu ya. Persiapan kami lakukan. Sama dengan tadi beberapa negara-negara di Asia. Nah, kita ada namanya biaya persiapan kita untuk memang beda-beda ya teman-teman. Untuk di negara Jepang, terus juga ada di China, terus juga ada di Korea gitu ya. Ada yang namanya biaya persiapan 66.600.000 plus dengan $8.900. Itu kalau buat kalian yang ingin ke negara-negara Asia Timur. Kalau kalian misalkan ke negara tetangga kita Malaysia dan Singapura, lebih murah lagi. Total ada sekitar $99.900.000. Itu pengurusan all in yang saya bilang tadi gitu ya. Tapi di luar dari biaya tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu layanannya Euro Management. Nah, seperti apa pembayarannya teman-teman? Gak perlu khawatir kok besar gitu ya. Kita nggak sekaligus teman-teman. Yang kalian bisa dapatkan, kita bisa ada namanya program cicilan ya. Jadi kalian yang penting kalau kalian ingin bergabung dengan Euroman Indonesia, teman-teman harus membayar namanya booking fee. Apalagi tempat kami terbatas, kuota kami terbatas teman-teman. Jadinya kalian ada namanya booking fee berapa? Rp29.900.000. Nah, nanti untuk cicilan kedua, ketiga dan selanjutnya sampai pelunasan itu disesuaikan sama keberangkatan kamu. Seperti itu. Minimal pelunasan sebelum kalian apply visa.
ya. Jadi teman-teman itu yang bisa teman-teman dapat informasi untuk mekanisme pembayaran. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa bukti keuangan. Masing-masing negara itu beda-beda teman-teman bukti keuangannya. Ada yang sebesar berapa biaya kuliahnya ditambah dengan beberapa bulan ya. Misalkan kalian misalkan di Malaysia gitu ya, biaya kuliahnya sekitar 10.000 ringgit per tahun ditambah dengan berapa biaya hidup per tahun di Malaysia. Itulah bukti keuangan yang memang diberi peruntukan di beberapa negara-negara yang kamu inginkan. Jadi seperti itu, ada bukti keuangan ya. Nanti juga kita ada bukti keuangan yang memang teman-teman harus masukkan ke dalam rekening masing-masing kampus ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi itu yang kalian bisa dapatkan untuk bukti keuangan. Selanjutnya adalah ketika teman-teman ingin bergabung dengan Euro Management teman-teman, kita ada namanya prosedur pendaftaran. Pak, saya mau kuliah di Asia gitu ya. Bagaimana caranya teman-teman? Nah, saya bilang tadi ada namanya prosedur pendaftaran. Kalau kalian ingin bergabung dengan Euro Indonesia, kalian bisa registrasi, membayar booking fee yang saya katakan tadi, ada namanya Rp29.900.000. Nah, kalau misalkan ada sesi yang kalian mendengar, nanti kan pasti ditanya, kamu mendengar informasi dari mana? Oh, saya dari IG, Pak. Saya dari Facebook. Nah, teman-teman, kita ada diskon, boleh ya. Nanti kita ada namanya diskon, nggak ada masalah juga. Bisa menghubungi teman-teman atau hotline service kita untuk Euro Management teman-teman. Jadi itu prosedur pendaftaran ya. Nanti bisa di rekening, ada 3 rekening kita, ada BCA, Mandiri dan juga ada BNI teman-teman. Jadi ada bank yang kalian transfer bukti keuangannya ya, bukti pesetorannya bisa dikirim ke fax atau ke online-nya Euro Management ya. Jadi ada proses pendaftaran, banknya menggunakan PT Euro Management ya, bukan ke pribadi teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ada juga ketentuan pengunduran diri. Misalkan kalian sudah bergabung dengan Euro Indonesia, kalian ada namanya pengunduran diri ya, tapi ada 5 hal atau 5 jenis yang kalian bisa mengundurkan diri ya, asal kalian sudah membayar rupiah sekitar Rp60.600.000. Nah, ada 5 poin. Pertama, mahasiswa tidak lulus. Saya yakin teman-teman juga nggak mungkin nggak lulus ya, pasti lulus semua ya. Yang kedua, kalian diterima di PTN. Hanya 2 jalur teman-teman. Jadi bukan pakai mandiri ya, nggak, ada 2 jalur, SNPTN ataupun SBMPTN. Jadi cuma 2 ya jalurnya, tidak mandiri ataupun kan simak dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya juga diterima di Akmil, Akpol dan lain sebagainya. Kita juga bisa menerima pengunduran diri itu. Selanjutnya, mahasiswa sakit terus-menerus ya selama 3 bulan ya, sebelum atau setelah keberangkatan. Jadi teman-teman boleh mengundurkan diri, ataupun yang tidak kita inginkan adalah mahasiswa atau yang sudah kita proses meninggal dunia. Jadinya ada 5 ketentuan yang kita kembalikan hanya 20% dari biaya yang telah dibayarkan teman-teman. Jadi itu hal-hal yang bisa teman-teman mengundurkan diri. Intinya bahwa support kita atau komitmen kita adalah bagaimana teman-teman ya, kita maju bersama untuk bagaimana membangun Indonesia lebih baik lagi. Salah satunya adalah kita berangkatkan atau kita arahkan kalian kuliah di luar negeri. Oke. Salah satunya ke negara-negara Asia ya teman-teman. Itu dari saya, mudah-mudahan informasi yang tersampaikan ya, mudah-mudahan informasi ini jelas gitu ya. Dan kalau kalian yang misalkan kurang informasi ini, boleh lihat website kita di www.euromanagement.id, atau juga lihat kalau yang aktif di Instagram bisa ya dilihat nih aktivitas teman-teman yang sedang kita siapkan sudah berjalan ya, sudah kita submit, kita posting juga ya, aktivitas belajar online ya teman-teman, sudah kita posting juga. Bahkan teman-teman juga nanti ada beberapa agenda-agenda, ada workshop orang tua dan lain sebagainya, kita sudah berjalan agenda-agenda tersebut ya. Jadi masalah COVID ini nggak perlu khawatir teman-teman, jadi kita terus berjalan ya sampai nanti bahkan di Inggris, di Belanda itu sudah buka pendaftaran teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Oke. Jadi teman-teman ingat sekali lagi, kuota kita terbatas ya, sekitar kita 3 orang lagi teman-teman. Jadi pastinya ada kuota kita terbatas. Selanjutnya kalau kalian ingin bergabung dengan Euro Indonesia, jangan lupa
booking fee ya 29.900.000 rupiah. Kalau kalian lihat atau live di IG atau di Facebook, kita ada namanya ada diskon, boleh nanti bisa hubungi tim dari Euro Management teman-teman, dan juga ada yang namanya kelas online. Jadi cepat segera bergabung. Kenapa? Karena kita sudah berjalan kelas online-nya agar tidak tertinggal terkait dengan bahasa. Baik, teman-teman, mungkin itu adalah penyampaian dari kami Euro Indonesia, mulai dari manfaatnya, terus juga biaya hidup, peluang-peluang bisa bekerja, sampai dengan syarat-syarat yang saya sampaikan, sekaligus apa saja yang dibayarkan ke Euro Management Indonesia. Jadi itulah rangkaian persiapan hari ini, dan kita online terus ya teman-teman ya, sharing informasi terus ya. Buat teman-teman mungkin yang masih belum lihat video kita, boleh di-share nih, ada peluang sangat menarik daripada teman-teman di rumah saja gitu ya, masih bingung mau ngapain ya, boleh sharing informasi ini ke beberapa teman-teman. Kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat teman-teman ya, online di Instagram, di Facebook, maupun nanti ada Zoom ya, Zoom meeting teman-teman, jam 11 sampai dengan jam 12 dan jam 2 sampai dengan jam 3 sore seperti hari ini. Kita setiap Senin dan Jumat. Materinya beda-beda ya, Senin sampai Jumat teman-teman. Jadi setiap hari kerja ya, Senin sampai Jumat teman-teman, nggak perlu khawatir. Jadi kalian lebih aktif lagi ya, apalagi teman-teman pasti ingin kuliah semua. Ya, apalagi dari SMA kayak satu pengen kuliah semua. Mungkin itu dari kami teman-teman. Mudah-mudahan informasi sangat bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian, kalau misalkan kalian yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh DM. Nanti kita bisa jawab teman-teman semua di di acara berikutnya. Baik, teman-teman semua, sukses sekali lagi buat kalian. Ya, salam buat orang tua. Ada hal, poin, atau manfaat teman-teman kuliah di luar negeri. Baik, terima kasih, sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.